Sobat Ayu. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar bersama, bertumbuh bersama, dan membangun brand yang bermakna. Saya Ayu Diah Natalisa, sangat senang bisa kembali menyapa Anda di episode yang ketiga dari mini series Brand Strategy 101. Di 2 episode sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu brand dan bagaimana membentuk identitas brand yang kuat. Hari ini kita masuk ke langkah yang sangat menentukan arah brand Anda. Brand positioning. Pernahkah sahabat Ayu pergi ke supermarket dan di hadapan Anda ada 5 merek air mineral. Semua terlihat mirip, harganya bersaing, tapi entah kenapa Anda langsung mengambil satu merek tertentu. Apa yang membuat Anda memilih? Itulah kekuatan dari positioning. Positioning bukan soal di mana Anda menjual produk, tetapi di mana posisi brand Anda di dalam pikiran konsumen. Dan hari ini kita akan bahas bersama bagaimana membuat brand Anda menonjol, dikenali, dan terasa berbeda di tengah persaingan yang padat. Apa itu brand positioning? Brand positioning adalah cara Anda menempatkan brand di benak konsumen dibandingkan dengan kompetitor. Ini adalah tentang menciptakan persepsi yang unik, jelas, dan menguntungkan yang membedakan Anda dari yang lainnya. Tanpa positioning yang kuat, brand Anda hanya akan menjadi salah satu dari banyak. Dan dalam dunia yang penuh pilihan, itu adalah hal yang berisiko. Kenapa positioning itu penting? Positioning yang kuat akan membuat konsumen lebih cepat mengingat brand Anda, lebih mudah percaya, dan pada akhirnya lebih setia. Contohnya, Starbucks. Ia tidak hanya menjual kopi. Starbucks memposisikan diri sebagai tempat ketiga, bukan rumah, bukan kantor, tapi tempat di antaranya yang nyaman, tenang, dan penuh suasana yang indah. Ada 4 strategi brand positioning yang kuat. Pertama, kenali kompetitor Anda. Amati apa yang ditawarkan oleh pesaing, bagaimana mereka berbicara, menyajikan produk, dan dipersepsikan oleh konsumen. Contohnya, kopi lokal biasanya menawarkan harga dan rasa otentik. Sementara Starbucks menawarkan pengalaman dan gaya hidup. Yang kedua, temukan unique selling proposition atau USP. Apa hal paling unik yang hanya Anda memilikinya? Apa kebutuhan audiens yang belum dijawab kompetitor? Misalnya, Gojek di awal memposisikan dirinya sebagai solusi tercepat untuk transportasi on demand. Bukan ojek biasa, tapi layanan pintar, cepat,
dan bisa diakses dari ponsel. Yang ketiga, pahami audiens target Anda. Siapa pelanggan ideal Anda? Apa masalah utama mereka? Apa aspirasi yang mereka miliki? Contohnya, brand fashion Erigo fokus pada anak muda urban yang aktif dan stylish. Semua kontennya, dari foto, video, hingga cara mereka bicara, ditujukan ke audiens yang sangat spesifik. Yang keempat, komunikasikan positioning secara konsisten. Semua elemen, slogan, visual, tone of voice, hingga pelayanan harus mendukung positioning Anda. Lihat BMW, slogannya The Ultimate Driving Machine. Dan semua komunikasi mereka, dari iklan hingga layanan pelanggan, selalu menguatkan pesan itu. Berikut ini adalah rumusan positioning statement. Gunakan format sederhana ini untuk membuat positioning brand Anda. Jadi, kita mulai. Untuk yang berikutnya adalah target market. Untuk siapa? Sebutkan brandnya adalah kategori daripada brandnya yang memberikan manfaat unik. Kita beri contoh. Jadi, misalnya, untuk para profesional muda yang sibuk, sebutkan brandnya. Gojek adalah aplikasi on demand kategorinya. Dan tadi yang uniknya, yang memberikan kemudahan dalam aktivitas harian mereka. Kita lihat beberapa contoh positioning brand yang populer. Starbucks, tempat ketiga bukan hanya kopi, tapi tempat komunitas. Gojek, asisten digital serba bisa untuk kebutuhan harian. BMW, pengalaman berkendara terbaik dalam kendaraan premium. Sahabat Ayu, brand positioning bukan hanya bagian dari strategi pemasaran. Ia adalah pernyataan tentang siapa Anda dan mengapa konsumen harus peduli. Jika Anda tidak menentukan positioning Anda dengan sadar, konsumen akan melabeli Anda dengan persepsi yang bisa saja salah. Maka, pilihlah posisi yang tepat. Bangun persepsi yang kuat dan komunikasikan dengan konsisten. Di episode berikutnya, kita akan membahas topik yang sangat menarik, brand storytelling. Bagaimana membangun narasi brand yang menyentuh hati dan membangun koneksi. Jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Ayu tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa dan terus semangat membangun brand yang tidak hanya berbeda tapi juga bermakna.